Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Poli dan Oma Kristina dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi Oma, apa kabar? Pagi Mbak Poli. Luar biasa hari ini kita bertemu lagi ya. Ini mungkin pertemuan kedua kita. Gak, pertama. Oke. Ya. Luar biasa. Hari ini tanggal 18 Februari 2023 masih awal suasana tahun baru Oma, terutama tahun baru Chinese. Ya. Oma juga ikut merayakan ya? Ya, ikut-ikut begitu aja. Kita mau membahas Santo Flavianus, uskup dan martir. Salah satu santo yang luar biasa. Dengar kisahnya yang luar biasa ini dari Oma Kristina, bisa disampaikan? Oke. Kisah tentang masa kecil Flavianus tidak banyak dicatat. Setelah dewasa pada tahun 447, Flavianus dikenal sebagai seorang patriark uskup agung Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul. Ia memimpin gereja selama 2 tahun yang sangat syarat dengan banyak masalah. Suatu ketika, Chrysapius, seorang pengawal kepercayaan Kaisar Theodosius, mengajukan permohonan kepada Flavianus agar menyerahkan kepada Kaisar sejumlah perhiasan dan intan berlian dari harta kekayaan gereja. Flavianus sangat terkejut mendengar permintaan yang aneh itu. Dan dengan tegas ia menolak memenuhinya. Sebagai gantinya, ia mengirimkan 1 bingkisan roti yang telah diberkati untuk menunjukkan kepada Kaisar kedalaman cinta kasihnya kepada Yesus. Penolakan Flavianus ini menimbulkan pertentangan antara Flavianus dengan Chrysapius dan Kaisar sendiri. Santo Flavianus ini orang yang sangat berani ya Oma ya. Iya. Dia masih mempertahankan imannya kepada Yesus. Betul. Iya. Sampai masalah ini belum selesai, dia masih dapat masalah lagi ya. Betul sekali. Seperti kehidupan kita, masalah tidak akan selesai begitu saja. Iya, yang penting kita berserah kepada Yesus. Iya, betul. Ada masalah lagi dia? Ada. Oke. Iya. Kita mau dengar lanjutannya Oma ya. Oke. Sementara perkara ini belum tuntas, Flavianus dihadapkan lagi pada bid'ah yang diajarkan Eutyches, seorang pertapa. Eutyches menyangkal adanya kodrat Kristus yang ilahi sekaligus manusiawi. Flavianus bereaksi keras terhadap ajaran bid'ah ini. Ia segera mengundang 1 sinode di Konstantinopel pada tahun 448 untuk mengekskomunikasikan Eutyches. Sri Paus Leo pertama mendukung Flavianus dengan mengirimkan sepucuk surat dogmatik yang berisikan penjelasan tentang kodrat Kristus yang sungguh-sungguh adalah Allah dan sungguh-sungguh adalah manusia, seperti yang diwariskan oleh para rasul. Pada tahun yang sama pula, Dioscorus Patriarch Alexandria memimpin sebuah sinode tandingan untuk membela Eutyches dan menghukum Flavianus. Karena Flavianus dengan keras menentang sinode gelap itu, ia diserang dan disiksa dengan kejam, lalu dibuang ke Lydia hingga kematiannya. Pada tanggal 11 Agustus 449, Flavianus meninggal dunia di Lydia, Asia Kecil. Jenazahnya dimakamkan di Konstantinopel oleh Kaisar pengganti Theodosius, sedangkan Chrysapius dihukum mati oleh kaisar yang baru karena ia sering menyalahgunakan kuasanya untuk menindas gereja. Flavianus adalah seorang uskup agung Konstantinopel yang memerintah pada tahun 446
sampai 449. Selama menjabat Uskup Agung Konstantinopel, Flavianus begitu dikenal melalui Konsili Efesus pada tahun 448. Dan dalam konsili ini Flavianus memimpin tentang pembahasan masalah persatuan kodrat Kristus yang dikemukakan oleh Eutyches. Luar biasa, kisah yang sangat luar biasa. Santo Flavianus atau disebut Uskup Agung Konstantinopel ini sangat menginspirasi kita karena imannya yang begitu kuat sehingga dia meninggal mempertahankan imannya. Luar biasa, betul, ya Oma. Betul. Terima kasih Oma. Sama-sama. Untuk kisah yang luar biasa. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Flavianus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian acara hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Oma Christina Sama-sama, untuk kisah yang luar Poli. biasa ini tentang Santo Flavianus. Ya. Kita akan berjumpa dalam acara Oke Hari Ini edisi berikutnya. Bye bye.